Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Kita percaya kita disatukan oleh Tuhan. Roh kita menyala-nyala untuk pembangunan tubuh Kristus secara pribadi maupun di kota kita akan berdoa supaya kota kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita percaya bahwa hadirat Allah sudah ada di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang di dalamnya ada kuasa yang sempurna dan luar biasa. Raja di atas segala raja. Dan pada saat ini tiba waktunya kami menyembah Engkau. Kami menaikkan puji-pujian karena di dalam puji-pujian hadirat Allah turun dan bertahta. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih tempat ini. Kuasai setiap pribadi lepas pribadi. Supaya apa yang kami kerjakan pada saat ini berkenan kepada Engkau. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kita katakan sama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan sama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan sama-sama. Hidupku adalah
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah lagi Tuhan. Pujian dan syukurku kami membawa kepadamu Tuhan. Sama dengan hatimu. Kekuatanku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Kami tahu, ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan.
bagikan namamu. Kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau, karena hidup kami adalah penyembahan untuk kemuliaan-Mu, untuk pengagungan-Mu, karena Dialah yang sempurna, Bapa yang kekal, datang hadirat-Mu. Engkau melawat umat-Mu, Engkau melawat hamba-Hamba-Mu, Engkau satukan kami, Engkau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam kasih setia-Mu. Haleluya. Sekirata sakata ramasanda ramase, sekirana ramaso. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau Raja kami, hadirat-Mu berkuasa memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami mau berdoa, kami mau menyembah Engkau, kami percaya hadirat-Mu ada dan memberi kuasa terpuji namamu, terpujilah Allah, Engkau Allah bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia, agungkan namanya. Biarlah mulut kita mengagungkan nama Dia. Naikkan pujian. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Kasih-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami ada melimpah-limpah bagi umat-Mu, hamba-hamba-Mu diurapi Allah untuk melayani-Mu Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia, hadirat-Nya berkuasa, hadirat-Nya memenuhi tempat ini. Saatnya pujikan Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Tuhan yang ajaib, mujizat-Mu selalu bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya
Engkau sudah mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Untuk bisa menaikkan puji-pujian kepada Engkau, mengagungkan nama-Mu. Waktu ini saat yang paling tepat untuk kami boleh duduk diam, berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh makan semeja dengan Engkau Tuhan. Menikmati betapa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami lewat doa sekota ini ada kemuliaan Allah yang sempurna atas setiap kami. Sehingga doa-doa yang dipanjatkan orang benar akan berkuasa melakukan banyak segala sesuatu. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lambaikan tanganmu kalau engkau diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita mau bergoyang. Ya. Tadi Pak Pendeta ngomong, saya laman. Ada lagi nih Pak. Kita akan memuji Tuhan siji loro telu saja. Ya, siji loro telu. Mana? Oke. Siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enem, derek Gusti sing ngemen, paitu walu songo, derek Gusti aja sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Sama-sama. Siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enem, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti. Katakan sama-sama. Apa iya? Apa iya tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekali lagi katakan pujian ini. Siji loro telu, konco podo melu. Ayo podo-podo derek Gusti. Karena di dalam Tuhan ada keajaiban, ada kasih, ketentraman yang luar biasa. Derek Gusti ojo sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enem, derek Gusti sing temen, pitu walu songo, derek Gusti aja sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Katakan sama-sama. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya Mbak Yu? Apa iya Kang Mas?
Gusti mesti pancen tenan derek Gusti pancen tenan derek Gusti mesti selamat pancen tenan beri sorak-sore orang yang derek Gusti derek Gusti mesti selamat. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan karena kita diberkati Tuhan, kita hidup di tanah Jawa, derek Gusti mesti selamat. Nek dari tanah Batak, dangadong. Ya gak tahu saudara. Oke, kita akan sambil memuji Tuhan kembali. Tiba saatnya kita tahu bahwa sekarang telah tiba keselamatan bagi kita diberikan. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, kuasa daya diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa daya diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa oleh karena darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami bersyukur karena sudah ada keselamatan bagi kami Tuhan. Katakan sama-sama, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita ada di pihak kita. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh kesaksian kami Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Angkat tanganmu, katakan sama-sama, oleh darah anak domba. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah anak domba dan kesaksian kami, iblis telah dikalahkan. Haleluya. Dihancurkan oleh
domba oleh darah anak domba. Haleluya. Kita bersyukur. Mujizat yang paling luar biasa bagi orang percaya adalah bukan kesembuhan, bukan pemulihan ekonomi, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita nyanyi-nyanyi nok kene. Amin saudara. Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan kita mendapat jaminan yang luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Allah. Apapun alasanmu, apapun alasan kita, masalah yang pada saat ini sedang kita hadapi, pergumulan-pergumulan seberat apapun, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau jawaban bagi kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya bagiku, tak usah ku takut, Engkau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghibur. Menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau jawaban bagi setiap kami. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Percaya padamu,
Terpujikan namamu Tuhan, terpuji Engkau Allah yang perkasa. Perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya, angkat tangan dan suaramu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan yang berterima kasih. Katakan sama-sama. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami datang untuk menyembah nama Tuhan. Nama yang besar, nama yang punya kuasa, yang memerintah di seluruh bumi. Maka hari ini Tuhan, kami tunduk akan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu menyiapkan hati setiap kami. Hati yang terbaik, hati yang lembut, Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga ketika kami mendengarkan akan sabda firman Tuhan, benih-benih firman-Mu akan tumbuh dalam hati kami. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan itulah Tuhan, ketika kami hidup, maka kami memberikan buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Maka kami serahkan Tuhan pendengarkan sabda firman-Mu. Hanya Engkau yang menjaga kami. Amin. Saudara dapat duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 10. 10 . 10. 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
Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian sabda firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan saudara. Izinkan saya boleh menyapa, bagaimana kabar saudaraku? Luar biasa, baik, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Ya, saya bersyukur, saya baru pertama kalinya, betul ya Pak Dono, melayani di tempat ini. Saya agak nervous, mohon Bapak Ibu untuk berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih Tuhan. Tema kita hari ini, dari lumpuh sekarang berjalan. Sebelumnya, saya ingin mengajak satu tim musik, mungkin bisa keyboard, untuk bisa maju ke depan. Kita akan sepakati dulu bahwa ketika kita akan masuk dalam firman Tuhan, bahwa Bapak Ibu itu diciptakan Tuhan berharga. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan ketika menciptakan kita tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Semua diciptakan Tuhan itu berharga, punya tujuan, dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Kita akan pujikan satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Ya, kita akan nyanyikan Bapak Ibu dengan segenap hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh teramat indah kau bagi dia.
Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia telah relakan segala-galanya. Dia bagi kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan teguh untuk kemuliaannya. Sekali lagi, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan teguh untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang Yesus Kristus, hidup kita itu berharga. Coba kita senggol kanan kiri kita. Bapak Ibu, urepmu berharga. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Ojo disia-siake. Ya, lagi-lagi yang kanan, hidupmu berharga. Ojo disia-siake. Ya, next. Bisa ditampilkan. Ya, dari lumpuh sekarang berjalan. Next. Ya, saudaraku, jika kehidupan itu dimulai dari huruf B, artinya birth, sok-sokan bahasa Inggris ya. Lahir, kita dimulai dengan lahir. Dan diakhiri dengan namanya atau bahasa Inggrisnya, wah pintar semua. Diawali dari birth, lahir, kemudian diakhiri dengan death atau kematian. Di tengah-tengahnya ada huruf apa Bapak Ibu? Huruf C. Choice artinya hidup itu adalah pilihan. Kita itu memilih dan tidak pernah untuk tidak memilih. Siapa yang hari ini memilih, aku hari ini mau pakai baju batik. Nah, pakai banyak baju batik toh. Hari ini aku mau memilih. Aku mau pakai celana jeans atau celana kain. Aku mau memilih datang ke sini mandi apa tidak? Mandi. Banyak sekali pilihan. Senin jam 6 sore aku mau memilih doa sekota atau jalan-jalan yo. Betul Bapak Ibu ya? Banyak pilihan. Dan jangan salah, banyak yang lebih menggiurkan, betul? Lebih tertarik mana doa sekota sama nonton drama Korea? Lebih menarik mana? Jalan-jalan ke pusat kota. Wah, bisa kulineran, bisa having fun di sana. Tetapi Bapak Ibu di tempat ini hadir bukan hanya fisiknya, tetapi tubuh, jiwa, rohnya memilih menyembah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu orang-orang pilihan yang sudah memilih aku datang bersekutu di tempat ini. Menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Membawa perubahan di kota kudus. Sekali lagi katakan amin. Ya, hidup itu adalah pilihan. Maka jangan sampai salah memilih. Seperti Bapak Ibu yang sudah menikah. Ketika sudah memilih bisa ditukar tambah? Tidak bisa. Ketika sudah terpilih dan dipilih, maka kita akan berjuang untuk dapat bisa melaksanakan tugas yang daripada Bapak. Bertahan, berjuang, fokus. Sebab pilihan yang sudah kita pilih harus kita selesaikan. Betul ya? Hidup yang sudah Tuhan beri harus diselesaikan dengan baik. Itulah pilihan kita. Next. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Katakan di situ bahwa ia tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Untuk ngapain? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dari sekian banyaknya profesi, saudaraku, firman Tuhan hari ini ada satu laki-laki yang ia lumpuh. Ia memilih hidupnya sebagai pengemis. Apakah semua orang, mohon maaf, yang Tuhan izinkan lumpuh harus jadi pengemis? Tidak. Akan tetapi tadi ketika hidup itu adalah pilihan, maka ia memilih untuk menjadi pengemis. Next. Ya, karena dia memilih jadi pengemis, maka yang pertama dia pasti setiap hari, setiap waktu terus mengharapkan bantuan dari orang lain. Perhatiannya, fokusnya itu adalah orang banyak, orang lain. Ketika ada orang datang, fokusnya kepada manusia. Dengan harapan apa? Pasti menerima uang. Ada harta yang dikasih. Maka setiap hari ketika ia duduk di dekat gerbang bait Allah, ia terus mengharapkan manusia. Ia mengharapkan banyak orang. Dan dia berharap hari itu mendapatkan uang yang banyak. Dengan demikian ia pasif, iya. Ia hanya menunggu. Ia tidak bekerja aktif. Ia tidak mengusahakan. Ia hanya memilih duduk diam sambil menunggu kebaikan orang. Itu pengemis, Bapak Ibu. Kita bisa tahu dari lahir sampai ia dewasa, ia memutuskan untuk jadi pengemis. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, iya. Dan selalu ia mendapatkan bantuan dari orang. Itulah pengemis. Next. Saat itu, di kejadian itu, perubahan terjadi yang dialami oleh pengemis. Ketika orientasinya ia hanya mengharapkan bantuan dari banyak orang. Ketika orientasinya itu cuma materi, uang, emas, ataupun perak, ataupun barang-barang berharga yang lain.
ketika ia hanya pasif menunggu, hari itu terjadi pemulihan. Di hari itu ketika Petrus dan juga Yohanes masuk, ia tahu apa yang diharapkan oleh pengemis. Ia tahu apa yang sebenarnya ia cari. Di situ Petrus berkata, ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Emas dan perak tidak ada padaku. Responnya kira-kira gimana pengemis Bapak Ibu? Berharap, wah dia ini pasti bawa banyak uang, dia ini pasti akan memberikan aku banyak. Ketika berharap yang besar, Petrus dan Yohanes mematikan harapan itu. Aku tidak punya emas, aku tidak punya perak. Tetapi apa yang kupunyai, ku berikan padamu. Apa yang dia punya? Demi nama Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes hanya punya nama Yesus. Hanya oleh kuasa Yesus. Dikatakan berjalanlah. Dan dia akhirnya berjalan. Tidak pernah pengemis itu bisa membayangkan, wah aku bisa berjalan. Tidak. Hidupnya itu hanya berharap aku dapat uang. Aku hanya terus menantikan orang dan orang. Ketika di saat itu, Petrus dan Yohanes membawa perubahan yang luar biasa. Hanya dengan kuasa nama Yesus. Yang punya kuasa. Nama yang mengadakan mujizat. Nama yang membuat orang pengemis tadi dipulihkan hidupannya. Sekali lagi bukan karena uang. Hanya kuasa nama Yesus. Ketika pengemis mendengar dan mengimani yang nama Yesus, dia berjalan. Apa yang nampaknya mustahil bagi manusia, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tidak pernah, pengemisnya pasti pengemis. Menjadi pengemis pasti disingkirkan oleh banyak orang. Menjadi pengemis itu pasti wajar kalau tidak disukai banyak orang. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi ketika ada nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, nama yang besar, nama yang agung. Di situ ketika firman berjalanlah, ia berjalan. Amin. Next. Saya menggarisbawahi, Bapak Ibu, kita akan coba lihat ayat yang ke-5. Kita tahu bersama bahwa ya akhir ceritanya happy ending ya. Pengemis itu akhirnya bisa berjalan, dia berlari-lari, melompat-lompat. Tetapi sebelum ia merasakan mujizat dalam hidupnya, ada satu proses yang seringkali luput. Bahwa pengemis itu, lihat ayat yang ke-5. Lalu orang itu menatap mereka, menatap Petrus dan Yohanes. Awalnya tatapannya itu salah. Lihat. Dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Dia menatap. Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikasihi, disayangi, kira-kira merem enggak?
Enggak toh? Ada orang yang kita kasihi, ketika ada orang yang sedang bercerita, kita menatap, betul ya? Betul ya? Tidak mungkin kita merem, wah eman. Menatap itu proses yang paling penting. Dari mata, itu arti dari penyerahan diri. Awalnya memang salah. Pengemis menyerahkan dirinya berharap besar kepada Petrus dan Yohanes. Wah, dia datang bawa banyak sesuatu. Tetapi dari menatap, Bapak Ibu. Teks kita ini lihat, Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ternyata menatap ini bukan hal yang biasa. Ketika kita menatap dengan tatapan yang benar, dengan tujuan yang benar, yang murni, maka tatapan itu melahirkan mujizat. Amin. Pemazmur, ia menyaksikan sendiri pengalaman imannya. Ketika mataku terarah kepada Tuhan, ketika aku menatap Tuhan, tadi loh yang namanya berkuasa, yang namanya besar, Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ia mengeluarkan aku dari mara bahaya. Ia mengeluarkan aku dari sebuah keadaan yang sulit, bahkan hampir tercekik dan tidak bisa apa-apa. Ketika mataku tertuju pada Tuhan, ada keselamatan. Dan lagi, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan, Tuhan juga menatap, betul ya? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dia juga menatap loh. Tapi hanya orang yang takut akan Dia. Hanya kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Maka Tuhan matanya tertuju kepada Bapak Ibu. Itu yang tidak dialami oleh pengemis. Sebab matanya tertuju kepada orang. Matanya hanya tertuju kepada manusia. Seluruh kehidupannya hanya diserahkan, berharap kepada manusia. Maka kita tahu bersama, ketika kita mengandalkan hanya manusia, ketika kita hanya mengandalkan hal yang materi, tidak akan pernah membawa perubahan. Tidak akan pernah membawa pemulihan. Mujizat, kuasa, pemulihan terjadi ketika kita menatap Tuhan. Dan Tuhan menatap kita yang adalah orang yang takut akan Dia. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, minggu lalu saya bersyukur saya boleh melayani jemaat Tuhan yang ada di Kalimantan Barat. Di foto itu ada satu sosok laki-laki. Dia seorang dukun. Laki-laki yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Berarti yang pakai baju putih. Ketika saya berkhotbah, selesai khotbah, kemudian ada jemaat yang minta tolong, Pak minta tolong saya didoakan. Ia sakit, sudah selama 2 tahun dia sakit. Di bagian air seninya. Kemudian setelah berdoa, saya rasa sudah selesai kan. Berdoa mau pulang, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya masih ada barang.
Kalau Bapak Ibu lihat ini gambarnya memang kecil. Dia punya barang gembok gitu. Ternyata gembok itu diisi. Dan diisinya apa? Bahwa ketika ia berperang atau saat itu sedang perang suku ataupun sedang berkelahi ataupun sedang bertengkar, maka hanya mengandalkan itu dia kebal. Dia tidak merasakan apa-apa. Nah, dia saat itu minta tolong dilepaskan. Bapak Ibu, sama seperti pengemis toh. Ketika ia menatap yang salah, ketika ia Tuhan izinkan berbelok dulu, apa yang dia pikirkan, oh ini loh yang memberikan aku kekuatan. Oh ini loh yang memberikan aku itu supaya hidupnya tuh bahagia. Oh dengan cara ini loh sumber kebahagiaan, kekuatan, keselamatan, perlindungan. Ketika ia mengenal Kristus, dia hilangkan itu. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus ada di dalam, ketika ia menerima kuasa namanya, maka ia sendiri yang memutuskan untuk melepaskan itu. Seperti kata Paulus, lihat, oleh karena dialah, oleh karena Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya apa Bapak Ibu? Sampah. Apa yang aku pikirkan dulu itu adalah sebuah kebanggaan. Oh ini loh aku bisa kuat, oh ini loh aku bisa dilindungi. Oh ini loh aku bisa selamat. Ketika ia mengenal Kristus, ketika Kristus menjamah hati Paulus, walaupun dia seorang pembunuh yang benci terhadap pengikut-pengikut Kristus, oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu. Menganggap itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Next. Ya. Ada satu lagi Bapak Ibu, tokoh yang menatap Tuhan. Saya bersyukur saya juga bertemu dengan ketua adat di situ. Bapak Ibu yang lihat di foto yang kanan, itu mengerikan, itu betul loh. Itu topi. Tengkoraknya itu bukan tengkorak plastik loh Bapak Ibu. Ya, bukan plastik, itu betulan. Tengkorak kera, ya kayak semacam monyet gitu ya. Itu, kemudian yang bergantung itu, yang ada hitam-hitamnya, itu bukan sarung tangan. Itu tangan betulan, tapi tangan semacam orang hutan begitu. Nah kemudian itu ada ornamen-ornamen bulu dari burung. Dia menyatakan itu cerita bahwa itu adalah gambaran realitas yang tertinggi. Jadi ketika kita memakai itu, wah kita itu seakan-akan ya status kita menjadi besar. Jadi orang saya kalau saya pendek, ketika saya pakai itu wah saya jadi tinggi. Statusnya bukan tinggi badannya ya. Tetap pendek saya. Tapi ketika pakai itu, wah orang pasti, karena itu statusnya besar. Dia memimpin upacara-upacara adat. Bapak Ibu lihat. Ketika ia mengenal Kristus, ia juga mau tinggalkan itu. Yang nantinya kalau nggak bulan Juni atau Juli, dia mau lengser dari statusnya sebagai ketua adat. Dia bilang, Pak, saya harus lepaskan itu semua. Karena kalau enggak ada yang membuntuti saya.
ketua adat. Dia pernah memimpin upacara adat. Ia ada, ya ini kelas aqua, kemudian ada sebuah komat kamit ya. Ketika orang meminum itu, maka orang itu akan menari-nari. Nah, ketika ia berikan kepada salah satu orang Kristen, tidak bekerja Bapak Ibu. Dimuntahkan. Dicoba lagi. Muntah lagi. Dia bilang, roh yang ada di sini tadi, yang dicambit-cambit itu, tak masuk. Tidak mau masuk. Ketika dia mengenal Kristus. Boleh Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak main-main. Ketika orang sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam hatinya. Tidak pernah main-main. Kuasa mujizat terus berdatangan menghampirinya setiap hari. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, masih Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahwa yang menjadi pusat sumber damainya ketika ia bisa mengenal Kristus. Next. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini harapannya kita bukanlah umat yang lumpuh. Umat yang hanya sekedar pasif, dia hanya duduk diam. Umat yang hanya berharap kepada manusia. Bahwa dia tahu punya Tuhan yang besar. Tetapi dalam praktik hidupnya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengharapkan manusia. Ia hanya menghadapkan orientasi hidupnya bantuan orang lain. Materi. Dan tidak mau menjadi seorang berusaha. Maka jikalau kita sama seperti itu, kita adalah umat yang lumpuh. Kita berjalan, tetapi sebenarnya kita lumpuh. Sebab kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebab kita tidak mengandalkan kuasa yang besar yang adalah Allah. Jadi Allah hanya sekedar formalitas, tetapi dalam praktik hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Maka ini ketemu Bapak Ibu. Jikalau hidup kita nampaknya tidak ada namanya perubahan, bisa jadi kita belum serius di hadapan Tuhan. Bisa jadi ketika hidup kita nggak ada warnanya, tawar. Bisa jadi kita menatap sumber yang salah. Kita bukan menatap Tuhan, akan tapi kita menatap yang lain. Maka barang siapa yang mengenal Kristus, sama seorang pengemis ketika ia menatap Petrus dan Yohanes, ia tatap begitu, yang aku punya bukan emas dan perak, ya. Yang aku punya Kristus, ya. Dia terima itu dan dia berjalan. Kita semua hari ini adalah umat yang berjalan. Bukan umat yang lumpuh. Bagaimana caranya mengekspresikan umat yang berjalan? Maka itu keluar menjadi sebuah karakter gaya hidup. Ekspresi sukacita melonjak berdiri.
Ia berjalan kian kemari. Ketika Yesus ada di dalam, tidak bisa dia sembunyikan. Tidak bisa dia tahan-tahan, wes aku diem, tidak bisa. Maka ekspresi sebagai pengikut Kristus, jika hatinya benar-benar ada Kristus, ekspresinya muncul. Dia berdiri, dia berjalan kian kemari, dia melompat. Kenapa? Hidupnya baru. Hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Dan itu tidak bisa disimpan. Ia bagikan kepada banyak orang. Ia memuji Tuhan. Ketika saya refleksikan renungan ini Bapak Ibu, saya nggak bisa menggambarkan sukacita kayak apa. Dari lahir loh, sampai besar lumpuh. Ketika bisa berjalan sukacita kayak apa? Wow. Berjalan memuji Tuhan. Dan perubahan itu bukan diri sendiri. Dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia. Berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya tadi pengemis. Dan banyak orang menjadi takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita pun sama. Kita hadir di tempat ini, bahwa di dalam hati Bapak Ibu sekalian dan saya, ada kuasa yang besar yaitu Kristus. Maka kita akan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan ekspresikan dengan ekspresi yang benar. Ada pembaruan dalam diri. Dan itu bukan hanya terjadi pada kita. Selepas kita pulang di tempat ini, Bapak Ibu tersebar dimanapun wilayahnya. Bagikan spirit ini. Bagikan nama Yesus yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru. Perkenalkanlah Yesus. Maka kita akan melihat banyak orang yang melompat kegirangan, memuji Allah. Itu hanya karena kuasanya, bukan kuasa kita. Maka mari kita akan berdoa hari ini nanti sebagai pribadi yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Hati yang baru, mata yang baru, mata yang sekarang aku menatap Tuhan. Hati yang sekarang aku mau menerima Tuhan yang lebih sungguh-sungguh. Maka biarlah dari doa-doa akan terjadi mujizat, perubahan, terkhusus bagi kota yang kita cintai, kota kudus. Tidak hanya kudus, kuasa yang besar juga. Biarlah Tuhan juga akan memelihara Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah boleh hamba sampaikan. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi atas kami. Biarlah Tuhan mata dan hati yang baru. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang menerima Engkau. Menerima kuasa akan nama yang besar yang agung. Maka disitulah Tuhan kami menerima mujizat Tuhan. Ketika kuasa Tuhan hadir di dalam hati kami, maka kami adalah umat yang berkemenangan. Umat yang berjalan. Kami bukan umat yang lumpuh, tetapi kami mau berjalan. Dan juga kami mau memuji Tuhan. Kami akan mengekspresikan sukacita kami. Sebab Tuhan ada di dalam hati kami. Biarlah Tuhan akan berkenan
kepada kami yang hari ini Tuhan akan berdoa syafaat bersama. Maka doa dari orang-orang yang diperbarui oleh Tuhan itu juga akan memiliki kuasa yang besar untuk memulihkan kota Kudus, bahkan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membahasakan secara pribadi kepada kami semua di tempat ini. Supaya kami Tuhan pulang dengan spirit yang sama, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendra dan rekan-rekan yang dari GKMI Tanjung Karang yang sudah hadir dan mengantarkan beliau melayani. Kita akan masuk di waktu berikutnya yaitu doa syafaat ya. Saya undang Bapak Pendeta Paulus Suheri dan Bapak Kasman Sihaan. Untuk kali ini yang menyampaikan firman Tuhan itu generasi muda ya. Yang berdoa adalah generasi senior. Mari Mas Paulus dan Pak Sihaan. Kita nyanyikan pujian tadi, buluh yang terkulai. Mas Paulus, mari Mas Paulus. Ke depan, nanti Mas Paulus dulu baru Pak Sihaan. Kita sepakat ya, ini waktunya kita berdoa. Ya. Kita buktikan sesuai firman Tuhan tadi, kita adalah orang-orang yang berjalan, bukan orang-orang yang melumpuh, yang telah mengambil keputusan untuk datang di doa sekota ini. Ini lebih dari 2-3 orang sepakat memenuhi undangan dari Tuhan lewat surat, lewat WA, lewat yang sudah disampaikan bagi Allah. Kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Yang tak berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kau turut gambarnya. Kita nyanyikan dengan suara kita supaya telinga kita mendengar. Yang dimaksudkan itu adalah kita secara pribadi. Diciptakan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segalanya. Relakan segala-galanya. Ya. Dia disalib untuk tebus dosa. Karena hidupmu sangatlah berharga. Nyanyikan dengan lebih keras lagi. Buluh yang terkulai. Siapa yang terkulai malam ini? Mungkin seperti si lumpuh, tetapi ketika memandang Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, sama 2000 tahun yang lalu membebaskan orang ini, membuat bisa berjalan. Yesus dari Nazaret ada di tengah-tengah kita. Terus buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, biarkan ikan indah sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Buluh yang
Terima kasih Tuhan, sudah berkenan memperhimpunkan kami dari berbagai pos pelayanan untuk ada di tempat tersebut. Kami memuji, memuliakan Tuhan, kami menyembah Tuhan. Di saat kondisi kami demikian, Tuhan berhadirat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk mendoakan jiwa-jiwa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mohon berkat pengampunan-Mu turun atas mereka. Ampuni dari dosa-dosa warisan, dari dosa-dosa perbuatan mereka. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga mereka datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, berhimpun. Menjadi sidang jemaatnya Tuhan. Menjadi sidang jemaat mempelainya Tuhan. Sekalipun bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan yang menarik mereka untuk datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, berhimpun menjadi sidang jemaatnya Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong, baik dari kalangan para bangsawan, kalangan menengah sampai menengah ke bawah, tak ada terkecuali, biarlah Tuhan Roh Kudus yang menjamah mereka, membuat mereka berbalik, bertobat, hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang memiliki kuasa yang ajaib di bumi maupun di sorga. Untuk itu Tuhan, kami berdoa pula juga untuk seluruh para pejabat-pejabat yang Tuhan tentukan untuk menduduki jabatan di instansi pemerintahan. Mulai dari Bapak Bupati, Wakil, semua staf dan personelnya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kudus dan sampai kepada tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan perangkap-perangkap desa. Yang sudah Tuhan angkat menduduki jabatan instansi pemerintahan, Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan wilayah Kabupaten Kudus dengan baik. Sehingga dapat membawa masyarakat, dapat membawa jiwa-jiwa untuk menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Benar-benar kota Kudus menjadi kota yang sesungguhnya dikuduskan oleh Tuhan. Oh haleluya. Sehingga jiwa-jiwa berbalik, bertobat, hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertambah jumlah bilangan umat-umat-Mu. Bertambah jumlah persekutuan, bertambah jumlah gereja, bertambah jumlah umat jemaat hamba-hamba Tuhan. Ada kegerakan kebangunan rohani yang besar Tuhan nyatakan di akhir-akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai juga merambat ke daerah-daerah lain, ke tingkat provinsi, di tingkat negara kami Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Biarlah kegerakan kebangunan rohani yang besar terjadi. Tuhan yang mengerjakan lewat nama di atas segala nama, nama Yesus, bertekuk lutut semua yang ada. Oh Tuhan tolong, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, oh haleluya. Oh untuk juga, oh Tuhan, khususnya umat-umat-Tu, hamba-hamba-Hu atau jemaat-Tu, Tuhan, yang sudah Tuhan tentukan, biarlah Tuhan berikan hati lebih mengasihi daripada waktu-waktu yang lalu. Lebih dengar-dengaran, lebih taat, lebih setia. Dan Tuhan pakai untuk merealisasikan visi misi kerajaan sorga di muka bumi Indonesia ini.
Sehingga benar-benar ada kegerakan kebangunan rohani terjadi. Oh juga Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat, kuasa Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan. Karena nama itu memiliki kuasa yang luar biasa. Yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Oh yang miskin diberi kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami memiliki Tuhan yang demikian, oh Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lain lagi. Untuk itu kami pun melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar. Tuhan, ada beban untuk membawa mereka dan berdoa untuk mereka. Supaya mereka pun bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Oh sehingga kegerakan demi kegerakan, kebangunan rohani secara besar-besaran terjadi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa Tuhan kerjakan semuanya itu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan negara dan bangsa kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua para kabinet dan pejabat-pejabat yang ada di wilayah pusat, daerah provinsi, seluruh yang ada di Indonesia. Tuhan yang sudah menentukan dan mengangkat mereka menduduki jabatan di instansi pemerintahan. Kami mohon Tuhan memberikan tenaga, kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah ditentukan di negara kami Indonesia berdasarkan Pancasila. Demikian pula Tuhan juga kami berdoa untuk aparat keamanannya, baik dari pihak Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian, bahkan security sekalipun atau satpam. Yang Tuhan tentukan untuk mengamankan negeri kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat mengamankan negeri kami Indonesia ini dengan baik. Jauhkan dari perbuatan orang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengrongrong roda pemerintahan, tidak menggulingkan, tidak mengacau, tidak merusak. Niat-niat jahat mereka digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong tetap umat-umatu, jemaatu, hamba-hambahu atau gereja. Dimanapun Tuhan tempatkan, baik ada di kota besar, di kota menengah, kota kecil, di desa, pelosok, pedalaman. Biarlah Tuhan tetap pakai untuk mereka dapat merealisasikan visi misi kerajaan surga datang di muka bumi Indonesia ini. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan dengar doa kami. Oh Tuhan, bukan saja hanya didengar, dikabulkan dan terjadi secara mutlak dan besar-besaran. Karena lewat nama Yesus ini, nama yang memiliki kuasa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, di bawah bumi, di surga, bertekuk lutut oleh nama Yesus Kristus. Amin. Oh ya, sungguh kami bersyukur Bapa di surga. Kesempatan yang indah luar biasa ini di mana kami boleh bersatu, bersepakat sehati, sepikir datang kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu semua menjadi dupa yang harum di hadapanmu, berkenan kepadamu. Karena kerinduan kami adalah untuk menyenangkanmu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu, sia-sia apa yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Kami masih punya banyak beban-beban yang harus kami lakukan ke depan. Dan kami sadar sesungguhnya kami tidak berdaya. Kami tidak mampu melakukan apapun dengan kekuatan kami sendiri. Kami selalu mengandalkan Engkau. Kami berharap pada kasih karunia-Mu saja. Karena Engkaulah yang mampu
melakukan perkara-perkara besar. Oleh karena itu kami berseru kepadamu dengan sehati sepakat pada kesempatan ini agar Engkau turun campur tangan untuk melakukan segala permohonan doa kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada di wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka tetap dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Tolonglah mereka, Engkau perlengkapi lebih lagi, nyatakanlah mujizat kasih karunia-Mu agar apa yang dilakukan itu benar-benar membawa kepada kemuliaan-Mu saja Bapa. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Jangan ada Tuhan hari-hari ini hamba-hambamu, umatmu yang mengalami kesuaman ya Tuhan. Suam-suam kuku jangan sampai terjadi ya Tuhan. Lepaskan ya Bapa, berikan kekuatan baru. Kami rindu Tuhan, bangsa kami ini dilawat, bangsa kami ini dibaharui oleh Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya Bapa. Banyak persoalan masalah, tekanan-tekanan semakin keras Tuhan, makin kuat karena si iblis sudah mengerti, sudah tahu waktunya sudah semakin dekat. Sehingga dia bekerja keras Tuhan untuk menjatuhkan, melemahkan para hamba-hambamu, para umatmu ya Tuhan. Oleh karena itulah kami mohon kasih karunia-Mu untuk meneguhkan lebih lagi semua hamba-hambamu, umatmu. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk bangsa ini. Lawatlah bangsa kami ini Tuhan, bangsa kami ini. Biarlah, jangan Kau biarkan satu pun yang binasa dari bangsa ini. Karena itulah kerinduan-Mu ya Bapa. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Oleh karena itu biarlah itu terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Kami hanya berharap dan percaya kepadamu saja ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Yang penuh kasih karena kasih setiamu itu kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang berfirman tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itulah kami terus percaya akan janji-janjimu digenapi dalam hidup kami ini ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami ini tahun depan akan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap kami serahkan semua kepadamu ya Tuhan. Kami ingin pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Pemimpin yang bijaksana, yang toleransi, yang senantiasa memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan diri sendiri, keluarga, ataupun hanya memikirkan golongan saja, tetapi memikirkan rakyat ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan Bapa. Oleh karena itu berikanlah kepada kami pemimpin, presiden, wakil presiden yang takut akan Engkau, yang bijaksana ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa itu, tetapi bagimulah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dalam pilpres yang akan datang ini karena pengaruh politik, semua kerusuhan-kerusuhan, semua pengaruh-pengaruh yang merusak, mengganggu, membuat kekacauan di negeri ini. Jauhlah kiranya ya Bapa. Tidak ada itu. Biarlah kedamaian, ketenangan terus ada di bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah kami ini bisa menikmati kasih karunia-Mu terus hari lepas hari Tuhan. Melihat jiwa-jiwa bersuka cita dan senantiasa terjadi pertobatan-pertobatan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda milenial hari-hari ini Tuhan. Tolonglah Tuhan biar generasi ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Menjadi teladan ya Tuhan agar generasi muda ini menjadi terang garam dunia ini Tuhan. Jangan biarkan mereka itu Tuhan dipengaruhi oleh duniawi ini Tuhan. Apalagi pengaruh
teknologi yang hari-hari ini Tuhan banyak membawa kepada kebinasaan, kepada kehancuran hidup ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajari mereka, bimbinglah mereka dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami rindu sekali Tuhan, generasi muda ini dibawa untuk takut akan Engkau ya Tuhan. Biar bangsa ini bangsa yang memuliakan nama-Mu, bangsa yang takut akan Engkau. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, biar terjadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih dan terima kasih. Semua doa permohonan kami ini kami alaskan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dulu, kita akan mendengarkan pengumuman, tapi kita nyanyi dulu Dialah Segalanya ya. Nanti kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk doa penutup nanti saya minta Bapak Pendeta Muda Denny Setiawan ya dari GSJP. Kita nyanyikan Dialah Segalanya, Dia bagiku, dengan duduk saja. Suara kita gaungkan ke surga dan Allah hadir di atas puji-pujian kita. Dialah segalanya. Bisa Mas Pri? Ayo sampai tepuk tangan yuk. Dialah segalanya. Nyanyikan dengan suasana santai. Tuhan hadir di setiap hati kita. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya. Si lumpuh tadi mencicipi kebaikan Tuhan, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Ulangi lagi, Dialah segalanya, Dialah segalanya. Sudah berfirman kepada kita, ayo kita bersama-sama menjadi umat yang berjalan melayani Tuhan lebih lagi. Besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Tepuk tangannya kurang seru. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia bertahta ya di atas pujian kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Hidup dalam tuntunan-tuntunannya. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kita angkat tangan sama-sama. Seperti air madu dari batu karang. Yo, setiap hari kita cicipi air madu Tuhan Yesus Kristus, itu yang manis. Oh lihatlah, apa Bapak Ibu, adik-adik, baik, Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Sekali lagi dicicip air madu yang manis. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Ya, katanya tadi orangnya kecil ya, tetapi
Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Apakah Ibu Berti ada di tengah-tengah kita? Ibu Pendeta Berti dari GKJ. Karena kemungkinan nanti bulan Juli dari GKJ yang melayani. Ya, kalau dia berkata saya usahakan untuk datang, tidak hadir ya, tapi nanti saya akan hubungi. Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi nanti hari Senin ketiga bulan Juli. Undangan itu selalu lewat surat gereja-gereja, hampir semuanya dapat. Ya, ngeluh saja yang ngeluh yang tengah-tengah sini itu ya datang kok, ada datang dari ngeluh. Rahtawu juga pakai surat. Lalu di kelompok-kelompok doa, komunitas-komunitas doa itu. Kelompok doa itu ada yang menara doa, ada yang pasukan doa terdahsyat, ada yang lembah pujian, ada yang pilar, kumpul di sini bersama-sama. Terima kasih untuk para pendoa yang sudah berkumpul di sini bersama-sama. Dan yang ditinggikan kan nama Tuhan Yesus, yang memberi perubahan ya hanya nama Yesus dari Nazaret. Ya, nama Yesus dari Nazaret itu memang wah ajaib, itu akan kita bawa pulang bersama-sama. Tadi waktu kita masuk ke sini dapat amplop, nanti persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan. Mari Mas Denny, kita nyanyikan pujian ini dengan berdiri sampai melimpah-limpah hadirat Tuhan, sukacita melimpah-limpah. Nanti Mas Denny baru melepaskan berkat. Ayo, seperti air madu. Oh, mari Mas Denny. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami tidak seperti orang lumpuh yang kemana-mana inginnya digotong, merepotkan banyak orang, dan juga tatapan matanya penuh pengharapan supaya orang berbelas kasihan padanya. Dan inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kami, di mana ketika kami tidak mendapatkan sesuatu dari seseorang yang kami harapkan, hidup kami diwarnai dengan kekecewaan, diwarnai dengan kebencian, dan di situ nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi ketika bertemu dengan Petrus, Tuhan, namamu disebut dan namamu diterima oleh orang lumpuh itu, sehingga terjadi keajaiban. Yang lumpuh pun dapat berjalan, dan orang lumpuh itu masuk ke dalam bait Allah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan pandangannya bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi dalam hidupnya, tetapi dia hidup untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus telah mengubahkan kami malam hari ini. Nama Yesus dari Nazaret telah mengubahkan hati dan pikiran kami. Bukan lagi berharap pada manusia, tetapi kami menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Hendra yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu di masa mudanya, di dalam pelayanannya di GKMI Tanjung Karang. Tuhan berkati dengan lawatan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap firman yang disampaikan, sehingga membuat banyak jiwa-jiwa berbalik kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat dan pelayanannya, berkati masa depannya dalam penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Di dalam ibadah doa ini kami telah bersekutu bersama dan kami yakin lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami. Dan sebelum kami pulang saat ini, berkat-Mu juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami dengan perjalanan selamat
dari tempat ini sampai kembali ke rumah kami masing-masing, di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dengan perjalanan keselamatan dan keamanan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita pulang saat ini, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan, dari surga kepada kita pada malam hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat keberhasilan, keberuntungan, serta keselamatan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu, dalam nikahmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, terlebih dalam pelayananmu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkanmu. Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah doa sekota ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti